Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Insya Allah dalam keadaan sehat semua ya. Insya Allah ya, amin ya rabbal alamin. Baik, kita kembali lagi bersama Ustazah Asy ya dalam pembelajaran IPA kelas 7. Dan pada pertemuan kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang kalor dan perubahannya. Ya, ini masih berhubungan dengan bab sebelumnya tentang suhu dan itu lebih menjelaskan tentang di kalor dan atau energi kalor itu ya. Nah, baik sebelum kita mulai ke pembelajarannya, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar pembelajarannya menjadi pembelajaran yang berkah dan ilmunya insya Allah nanti bermanfaat ya. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai ya. Amin ya rabbal alamin. Baik untuk pertemuan hari ini. Nah, ini tujuan pembelajaran yang mungkin yang harus kalian bisa capai ya. Pertama, kalian itu harus bisa menjelaskan tentang pengertian kalor. Jadi kalor itu apa sih gitu kan. Kemudian kalian juga harus menjelaskan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu. Dan harus bisa mengaplikasikannya ya, perubahan kalor terhadap besar kalor terhadap perubahan suhu. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan pengaruh kalor terhadap perubahan wujud. Dan harus bisa mengaplikasikan rumus besaran kalor terhadap perubahan wujud ya. Maksud mengaplikasikan itu lebih kepada mungkin kalian bisa menghitung ya berapa kalor yang dibutuhkan untuk berubah suhu atau berubah wujud ya. Nah, dan yang terakhir kalian harus bisa mengaplikasikan azas Black ya. Oke, ini tujuan-tujuan yang harus dicapai pada hari ini, pada pembelajaran hari ini, dan mudah-mudahan Allah mudahkan ya untuk kita semua dalam mempelajari materi ini. Oke. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kalor ya? Kita mungkin apa sih kalor itu ya? Sesuatu kata yang baru kalian dengar ya. Nah, kayak kita lihat dulu ini ilustrasi ya. Dari ini sudah punya dua balok. Yang pertama ada balok merah yang ini. Nah, ini balok merah ini dia menunjukkan bahwa baloknya itu adalah balok yang panas ya. Atau suhunya itu tinggi ya. Nah, ini ditunjukkan ini ada termometer, ini menunjukkan lihat ini barnya itu sampai atas. Nah, berarti dia itu suhunya tinggi ya. Nah, kemudian di sini sudah punya balok berwarna biru. Nah, berwarna biru ini dia balok yang suhunya rendah atau dingin. Ini panas, ini dingin. Dan kita lihat di termometernya itu barnya itu rendah sekali ya. Nah, sekarang kita akan coba kalian amati ya. Apa yang kalian bisa ambil dari ilustrasi ini ya. Ini animasi atau ilustrasi yang akan Ustazah mulakan ya untuk mengantarkan pemahaman menuju apa yang dimaksud dengan. Nah, ketika ditumpuk seperti ini, apa yang akan terjadi pada balok dengan suhu rendah ya, yang ini yang warna biru, dan apa yang akan terjadi pada balok dengan suhu tinggi ya. Coba amati ilustrasi yang akan Ustazah tunjukkan ya, dan kalian nanti harus bisa menyimpulkan dari apa yang kalian amati ini. Ya, oke. Nah, ke sini coba ya, yang harus kalian amati yang pertama adalah amati perubahan pada termometer yang suhunya rendah. Amati perubahan warna yang terjadi pada suhu rendah juga, balok biru ya. Dan kemudian amati perubahan pada termometer yang suhu tinggi. Dan amati perubahan warna pada suhu tinggi ini ya, yaitu balok yang berwarna merah ya. Oke. Nih, siap ya. Nah, ini silahkan untuk diamati. Nah, jadi perubahannya yang mungkin bisa diamati, Ustazah akan berikan sedikit clue ya. Nah, pertama pada gambar yang satu, yang ini ya, kayak dari 1 ke 4-nya itu dari kiri ya. Nah, pada gambar yang pertama atau gambar yang satu ke gambar yang kedua itu terjadi perubahan warna secara perlahan ya, dari bawah nih, dari sini yang tadinya merah jadi ungu ya, sedikit ungu. Kemudian ke atas atau di sini yang biru juga sedikit ungu ke biru dengan perubahan suhu yang ditunjukkan oleh termometer. Nah, perubahannya suhunya kan berubah ya, dari yang tadinya rendah banget jadi mulai naik. Ini yang dia tinggi jadi mulai rendah ya. Jadi ada perubahan suhu dan ada perubahan warna. Nah, kemudian perubahan warna pada benda yang bersuhu tinggi ya. Ini kan ya, tadinya merah, berubah warna jadi ungu. Nah, ini perubahannya itu jadi rendah suhunya ya. Yang tadinya tinggi jadi rendah. Dan pada yang suhu rendah, yang ini ketika terjadi perubahan warna itu, dia mulai meningkat tuh suhunya ya. Mulai meningkat. Nah,
pada saat kedua benda tersebut berubah menjadi warna ungu, ini kan, nih terakhir, itu suhunya itu sama ya, di titik yang sama. Nah, kalian boleh dilihat ya baik-baik apakah betul sama atau tidak. Nah, ternyata perubahan derajat termometernya itu menunjukkan hal yang sama. Nah, kan kalian mungkin jadi bertanya-tanya ya, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, oke, kita lihat ya secara baik-baik apa yang ada di dalam kedua balok ini ya. Nah, ini baloknya ya. Terdapat partikel-partikel kecil yang menyusun dari balok-balok tersebut. Ya, kita akan lebih perbesar. Nah, ini kan partikel kecilnya. Kita akan perbesar dan kemudian kita diamati apa yang terjadi ya ketika diperbesar itu pada partikel-partikel penyusun dari balok itu. Apakah dia itu berloncat atau apa? Nah ya, kita amati lagi apa yang sedang terjadi pada partikel ini. Nah, ini kan bergerak, yang merahnya bergerak terus bergerak, yang birunya tidak. Nah, yang merah ini bergerak, nah kemudian dia langsung berubah warna seperti itu. Nah, jadi bisa disimpulkan ya pada animasi itu ya, partikel yang berwarna merah itu punya suhu yang lebih tinggi kan. Jadi merah itu tinggi, yang biru itu dia rendah ya. Nah, partikel merah itu dia punya energi kalor yang lebih besar dibandingkan partikel biru. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa suhu itu adalah derajat atau tingkat panas atau dingin suatu benda. Nah, kalau misalnya dia suhunya tinggi, berarti kalornya atau panasnya itu besar. Nah, artinya yang warna merah, partikel merah yang ini, dia punya kalor yang lebih besar dibandingkan partikel yang biru. Nah, sedangkan yang biru itu rendah ya. Nah, pada partikel merah, karena dia punya energi kalor, dia itu jadi bergetar. Nah, bergerak tadi kan kalian sudah amati itu ada bergerak itu. Nah, pada saat bergetar itu, ya, sebelumnya. Nah, sedangkan pada partikel biru itu cenderung lemah atau bahkan diam karena tidak memiliki energi kalor. Jadi bisa energi kalornya sedikit atau sama sekali tidak memiliki energi kalor ya. Nah, 0 derajat itu berarti tidak punya. Nah, kalau 10 masih ada berarti ya, tapi kecil. Nah, pada saat tadi bergetar ya, si yang merah ini dia kan berdekatan dengan yang biru tuh yang di atasnya ketika ditempel itu ya atas bawah. Nah, ternyata pada saat dia nempel, si partikel yang merah ini tuh dia kan bergetar. Nah, getaran dia itu membuat dia itu mengenai partikel biru. Nah, ketika terjadi kontak antara partikel merah dengan partikel biru, itu terjadi proses transfer energi ya, atau perpindahan energi dari partikel merah ke partikel biru ya. Makanya tadi digambarkan, sudah ilustrasikan ketika terjadi kontak itu terjadi perubahan warna menjadi ungu. Artinya ungu itu dia itu punya perubahan suhu dan suhunya itu menjadi sama ya. Nah, jadi kalau kita simpulkan nih, energi kalor itu akan berpindah yang pertama ya. Energi kalor itu akan berpindah dari partikel yang punya banyak kalor ya ke partikel yang sedikit kalor. Ya, nah partikel yang banyak kalor itu menunjukkan suhunya tinggi. Sedangkan partikel yang sedikit kalor itu menunjukkan suhunya rendah. Nah, dari sini kalau boleh kita simpulkan ya, arti dari energi kalor itu adalah, nah jadi kalor itu atau energi kalor itu adalah energi yang pindah dari benda atau keadaan, ya tidak selalu benda atau lingkungan juga bisa kan, dari benda atau keadaan yang bersuhu tinggi ke benda atau keadaan yang suhunya rendah. Ya, jadi sekali lagi energi ini akan pindah dari benda atau keadaan yang suhunya tinggi ke yang suhunya rendah. Atau energi ini akan berpindah dari yang punya banyak energi ke yang sedikit energinya. Jadi kalau diibaratkan, ibaratnya gini, kalau misalnya kita di sekitar kita itu ada orang kaya, dan si orang kaya ini adalah kalor, ketika dia punya banyak uang, dia tuh akan ngasih ke yang tidak punya banyak uang. Ya. Nah, sehingga keadaannya itu nanti ya, ketika si kalornya ini banyak ini dia berbagi ke yang kalornya sedikit, akan terjadi kesamaan atau kesetimbangan jumlah energi atau suhunya akan menjadi sama. Nah, itu dalam dunia kalor ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari tentu saja tidak seperti itu ya. Tidak ada tuh orang kaya memberikan ke orang miskin kemudian keadaannya jadi sama ya. Tidak seperti itu. Ini hanya pada kalor. Nah, keberadaan kalor ini ternyata dalam suatu benda atau zat atau lingkungan itu dapat mengakibatkan beberapa perubahan. Nah, ada 3 perubahannya. Yang pertama ada perubahan suhu.
Ya, kemudian ada perubahan wujud, dan yang ketiga ada perubahan ukuran. Nah, di pertemuan ini sudah akan bahas kedua ini ya. Nah, yang perubahan ukuran ini akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kalor yang mengubah suhu ya, itu pertama, setiap benda yang dikenai atau yang melepas energi kalor, jadi yang dikasih energi atau yang mengeluarkan energi itu, dia itu akan mengalami perubahan suhu ya. Jadi ketika dikasih energi berubah suhunya, ketika dilepaskan energinya juga akan berubah. Nah, kemudian suhu yang menunjukkan keberadaan kalor akan menunjukkan perpindahan kalor. Ya, jadi suhu yang menunjukkan keberadaan kalor itu akan menunjukkan perpindahan kalor ya. Jadi kalau misalnya si kalornya berpindah, kalornya di mana? Oh, berarti dia sedang pindah gitu ya. Gitu. Jadi suhu yang pindah itu berarti suhu yang menunjukkan keberadaan kalor itu akan menunjukkan perpindahan kalor juga. Jadi maksudnya gini, jadi ketika misalnya nih sudah memanaskan air, ya air dari api itu yang di kompor itu ke aluminium dulu, kemudian ke air. Kan dua-duanya itu dingin ya, dua-duanya itu aluminium ataupun si airnya itu dalam kondisi yang dingin. Artinya ketika dipanaskan, kan si kalornya pindah tuh. Nah, kalornya pindah berarti ada di aluminium atau di air. Suhunya kan naik tuh ya. Nah, suhunya naik. Nah, berarti suhu yang naik itu menunjukkan, oh itu ada kalor. Oh, berarti ada perpindahan dari api ke zat gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, oke. Nah, jadi bertanya-tanya kan, berapa sih besar kalor yang dapat mengubah suhu ya dari suatu zat. Nah, besar kalor yang dibutuhkan untuk mendapat mengubah suhu dapat dihitung dengan persamaan ini. Q sama dengan M kali C kali delta T. Atau itu bisa disebut diingat-ingat ya, cara singkat untuk mengingatnya itu adalah menyebutnya dengan Q macet ya. Jadi Q kalor itu sama dengan massa dikali C dikali delta T. Ya, nah ini Q itu adalah kalor, satuannya joule. Kenapa joule satuannya? Nah, itu karena dia ini si kalor ini ditemukan oleh James Prescott Joule. Ya, jadi disebut satuannya joule. Nah, kalian boleh menuliskan dengan huruf J besar seperti ini atau tulisan joule J O U L ya. J O U E L E ya. J O U L E, joule. Nah, itu dengan huruf kecil semua. Kemudian M itu massa benda, ya satuannya kilogram. C itu sama dengan kalor jenis, itu satuannya J per kilogram derajat Celcius. Delta T itu adalah perubahan suhu. Ya. Ini tanda segitiga ini dibacanya delta yang menjadi simbol perubahan. Jadi delta T itu berarti adalah perubahan suhu. Satuannya derajat Celcius ya. Nah, mungkin kalian baru pertama kali mendengar istilah kalor jenis. Nah, untuk kalor jenis sendiri, kalor jenis ya. Jadi kalor jenis ini adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh satu zat untuk menaikkan suhu 1 kg zat itu sebesar 1 derajat Celcius. Oke, misalnya kita punya kalor jenis X. Nah, jadi kita punya zat X dan kalor jenisnya itu diketahui 1000 Joule per kilogram derajat Celcius. Jadi, kalau kita ingin memanaskan, ya itu bahasanya. Kalau kita ingin memanaskan zat X ini yang punya massa 1 kg dan kita pengen mengubah suhunya menjadi sebesar 1 derajat Celcius perubahannya itu, nah maka dibutuhkan itu 1000 Joule. Jadi maksud dari kalau jenis X yang sama dengan 1000 Joule per kilogram derajat Celcius itu artinya untuk mengubah suhu 1 kg zat X itu sebesar 1 derajat Celcius itu dibutuhkan 1000 Joule. Gitu ya, kurang lebih. Oke. Nah, ini kita langsung ke contoh soalnya. Nah, jadi ada 3 soal yang mungkin nanti kalian bisa lihat ya cara sudah mengerjakannya ya. Oke, yang pertama ini minyak tanah bermassa 500 gram dipanaskan sehingga suhunya naik 10 derajat Celcius. Nah, jika kalor jenis minyaknya 2,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, hitunglah banyak kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan minyak tersebut. Oke, nah silahkan kalian amati bagaimana cara mengerjakan soal ini. Ya, untuk menyelesaikan soal ini ya, kita tuliskan dulu hal-hal yang kita ketahui secara detail ya. Oke, yang pertama ya, diketahui massa minyak tanah itu 500 gram
ya, atau sama dengan 0,5 kg. Kemudian suhunya naik 10 derajat ya, berarti ini delta T-nya ya 10 derajat Celcius. Kenapa bukan T1 atau T2? Karena dia dikatakan suhunya naik. Berarti naik itu sedang berubah ya, berubah lebih tinggi suhunya sebesar 10 derajat Celcius. Nah, kemudian kalau jenis minyak ya, C minyak itu berarti 2,2 kali 10 pangkat 3 ya, joule per kilogram derajat Celcius. Nah, 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000 ya. Jadi 2,2 kali 1000 itu sama dengan 2200 ya, joule per kilogram derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan itu adalah berapakah kalor berarti yang dibutuhkan untuk memanaskan minyak tersebut. Nah, berarti Q sama dengan berapa, yang dicari adalah Q ya. Nah, untuk menjawabnya kita ingat rumusnya, Q itu sama dengan M kali C kali delta T. Seperti itu ya. Nah, masukkan saja langsung 0,5 dikali 2200 dikali, nah suhunya 10. Nah, berarti ini kali dengan ini ya 5. Nah, 22 kali 5 berapa? Oke, 22 kali 5 10 ya. Nah, 110. Tambah nolnya 2. Ya, jadi kalori yang dibutuhkan untuk memanaskan minyak itu adalah 11.000 joule. Gitu ya. Ya, oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, nah ya, mudah kan untuk mengerjakan soal ini. Mudah-mudahan kalian bisa ya, karena ini lumayan mudah sih ya. Dan bayangkan ini mudah mengerjakannya. Jangan dibayangkan sulit, banyak ini apa ini itu. Nah, ini mudah untuk dikerjakan. Oke. Contoh soal yang kedua itu adalah besar kalori yang diperlukan untuk mengubah suhu dari 0 derajat Celcius ke 10 derajat Celcius. Jika diketahui kalori jenisnya adalah 4200 joule per kilogram derajat Celcius ya. Oke, nah ini silahkan simak untuk cara menyelesaikan. Baik, untuk menyelesaikan soal yang ini ya, kita dengan yang sebelumnya kita tulis dulu ya yang diketahuinya. Diketahui kalori yang diperlukan untuk mengubah suhu dari 0 derajat ke 10 derajat. Nah, berarti T1-nya itu adalah 0 derajat Celcius. T2-nya itu adalah 10 derajat Celcius. Nah, dari sini ya, kita bisa menemukan delta T atau perubahan suhunya. Nah, delta T itu karena perubahan itu berarti dia biasanya sih selisih ya. Selisih itu yang besar dikurangi yang kecil. Nah, karena dalam suhu itu kalau dipanaskan itu berarti suhu yang besarnya itu adalah suhu yang kedua. Ya, T2 min T1. Jadi 10 min 0 jadi 10 derajat Celcius. Nah, perubahannya atau delta T-nya 10 derajat Celcius ya. Oke, kemudian kalori jenisnya itu adalah 4200 ya. Berarti C-nya itu adalah 4200. Ya. Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, oke, ini soalnya agak aneh ya karena tidak diketahui masanya. Ya. Oke, kalau misalnya tidak diketahui masanya, nah kita anggap aja lah masanya 1 ya. 1 kilogram. Ya, anggap saja masanya 1. Ini soalnya agak salah ya, karena sudah diketahui masanya. Ditanyakan kalornya berapa ya. Jawab Q itu sama dengan M kali C kali delta T ya. M-nya 1 dikali 4200 dikali ininya 10. Jadilah 42.000 ya joule gitu. Soalnya. Oke ya, mudah kan? Masih mudah lah ya. Oke, nah ini yang ketiga ya. Jadi
contoh soalnya agak sedikit berbeda. Jadi kalau tadi kan nanya suhu, nanya kalor yang dibutuhkan. Nah ini akan ditanya adalah suhu akhir aluminium. Jadi ketika si aluminiumnya itu berubah, nah dengan kalori 36 kJ ini suhu akhirnya itu berapa ya. Jadi ini ada soal aluminium yang dipanaskan 500 gram dengan suhu 30 derajat Celcius dan kalori jenisnya 900 Joule per kilogram derajat Celcius dipanaskan dengan kalori sebanyak 36 kJ. Nah, suhu air dari aluminium setelah dipanaskan adalah berapa gitu ya. Oke, silahkan disimak cara mengerjakan. Oke, untuk menyelesaikan hal ini ya, kita lakukan hal yang sama juga seperti sebelumnya, menuliskan apa yang ketahui ya. Aluminium yang masanya 500 gram berarti M-nya 500 gram atau 0,5 kg. Suhunya itu adalah 30 derajat. Nah, ini karena tidak disebutkan kenaikan suhu, berarti ini adalah pasti T1 ya. T1 itu 30 derajat Celcius. Kemudian kalor jenisnya C-nya itu 900 Joule per kilogram derajat Celcius ya. Nah, dipanaskan dengan kalor berarti ini Q 36 kilojoule. Nah, kilo itu adalah 1000 ya. Nah, biasa kan kalian kalau misalnya di di sosmed itu suka ada misalnya tuh dijual 20K. Nah, K itu kilo itu sama dengan 1000. Jadi 20.000 kan kalau 20K. Nah, ini kalau ini 36 kilojoule. Berarti kalau kita uraikan ke joule itu sama dengan 36.000 ya, joule. Nah, kemudian yang ditanyakan berapakah suhu akhirnya? Itu kan suhu akhirnya berapa? Jawab. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, ingat Q itu memang rumusnya itu adalah M kali C kali delta T ya. Nah, di sini hanya delta T diketahui, tapi kita bisa mendapatkan T2 itu dari delta T. Delta T itu kan sama dengan T2 min T1 gitu ya. Nah, berarti kalau kita pengen tahu T2 itu sama dengan delta T tambah T1. Nah, kita harus tahu dulu delta T untuk bisa mengetahui T2. Kenapa? Karena di sini belum diketahui delta T-nya. Kita baru tahu T1-nya saja. Nah, cara mendapatkan delta T itu dari sini ya. Ya, untuk delta T-nya kita bisa dapat dari sini ya. Kalau di sini berarti delta T sama dengan Q bagi M kali C. Nah, ini gimana sih cara rumus yang ini gitu ya, diubah-ubahnya ya. Itu tinggal kita pakai segitiga gini. Di sini Q-nya ya. Berarti ini M, kemudian C, di sini delta T-nya. Nah, berarti kalau kita pengen tahu delta T, tutup aja nih. Berarti Q sama dengan M bagi C. Kalau pengen tahu C, berarti C sama dengan Q dibagi M kali delta T. Kalau M berarti Q dibagi C kali delta T gitu ya. Nah, ini 36.000 berarti gitu ya. Dibagi M-nya 0,5 dikali C-nya 900. Gitu ya. Nah, cara mengerjakan ini bagi dulu nolnya nih. 100 bagi 100 jadi habis ya. 36 bagi 9 berapa? 4 ya. Jadi ini 40 dibagi 0,5. Nah, atau 0,5 nya hilangkan dikali 10 ya. Jadi 400 bagi 5 ya. Kenapa ini bisa jadi seperti ini? Karena dikali 10. Nah, sekarang 400 bagi 5, 40 bagi 5 itu 80 ya. Jadi delta T-nya itu 80 derajat Celcius ya. Nah, sekarang kita ketahui kan nih ya, si T2-nya itu kan delta T tambah T1. Berarti T2 itu sama dengan ya, seperti ini kan nih. Nah, berarti nilai T2 itu sama dengan 80 tambah 30. Jadi 110 derajat Celcius itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, oke, untuk soal mengerjakan soal yang ada di contoh tadi. Baik, kita akan lanjutkan lagi bahwa tadi kan sudah jelaskan bahwa kalor itu dia
punya akibat ya. Kalau dikenai satu benda itu dia akan mengakibatkan sesuatu pada benda itu. Nah, untuk akibatnya sendiri tadi kita sudah bahas. Yang pertama itu adalah kalau mengakibatkan perubahan suhu ya. Nah, yang kedua, saya akan jelaskan bagaimana kalor itu dapat merubah wujud juga. Nah, di bawah ini adalah gambar ya yang menunjukkan tentang perubahan wujud ya. Nah, ini mungkin kalian sudah hafal dari SD ya. Tapi ini tentu berbeda ya dengan yang sudah dijelaskan di SD atau di bab sebelumnya. Baik, ketika kita mau mengubah ya padat menjadi cair, itu kan kita sebut dengan mencair. Nah, pada saat perubahannya itu dia memerlukan kalor. Apa sih yang dimaksud dengan memerlukan kalor? Memerlukan kalor itu secara mudahnya itu kalau kita ingat itu dipanaskan, diberi api, diberi sumber energi kalor ya. Nah, kemudian dari cair ke padat itu dia membeku atau prosesnya itu disebut dengan melepaskan kalor. Kenapa disebut melepaskan kalor? Karena beku itu kan dingin. Berarti kalau kita pengen bikin si zat cairnya ini beku, berarti harus dingin. Nah, cara untuk membuat dia dingin itu berarti menghilangkan kalor dari air zat atau zat cair tersebut ya. Nah, kemudian dari cair ke gas, ya ini dia disebutnya menguap. Nah, ini memerlukan kalor karena dipanaskan juga ya. Nah, untuk mengembun ini prosesnya melepaskan kalor karena dia terjadi di pagi hari ya. Hasilnya itu biasanya karena semalaman berada di posisi atau di cuaca yang dingin. Ya. Nah, kemudian dari gas ke padat itu kita disebut menyublim, atau sebenarnya sih bahasa yang paling istilah itu deposisi ya. Artinya deposisi itu ya itu juga namanya ya, berubahnya itu doang. Nah, atau lebih banyak juga yang menyebutnya dengan mengkristal ya, dari gas ke padat. Dan ini dia melepaskan kalor karena ya tadi seperti dengan yang membeku tadi ya alasannya. Kemudian kalau dari padat ke gas itu dia disebutnya menyublim dan itu dia membutuhkan kalor ya. Oke, nah jadi berapa sih besar kalor yang dibutuhkan untuk merubah wujud itu? Nah, secara dalam persamaan ini hanya yang akan dibahas itu hanya dua ya, melebur dengan menguap. Kenapa yang menyublim enggak ya, enggak usah. Oke, kita akan bahas yang melebur dulu. Nah, melebur ini adalah proses perubahan wujud dari padat ke cair ya. Jadi dari padat ke cair tadi sudah disebutkan dan ia pasti memerlukan kalor. Nah, kalor yang dibutuhkan itu sebesar Q ya, QL atau kalor. Nah, cara menghitungnya itu tinggal mengalihkan massa dengan kalor lebur zat itu ya. Jadi kenapa tidak ada suhunya? Karena pada saat proses perubahan wujud itu tidak ada andil perubahan suhu. Justru di beberapa tempat ya, contohnya pada yang melebur ya, melebur di zat cair yang melebur atau zat padatnya itu berupa air gitu kan yang dipadatkan. Nah, itu suhunya pada saat proses perubahan wujud itu tidak berubah. Dia tuh ada di titik 0 derajat. Jadi pada titik 0 derajat itu kalor membuat wujud dari zat-zat itu dia berubah ya. Nah, ini kalor lebur zat ya, itu adalah kalor lebur zat itu adalah besar kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud pada zat sebesar 1 kg. Nah, tentu semakin besar ukurannya semakin berbeda ya, atau semakin besar kalori yang dibutuhkan juga. Nah, kemudian yang kedua itu adalah proses menguap. Itu adalah proses perubahan wujud dari zat cair menjadi zat gas. Dan ini untuk merubahnya suhunya itu diperlukan kalor sebesar QL sama dengan M kali L. QL itu adalah kalor, bukan ya, ini salah ketik, oke. Ini bukan QL, harusnya QU ya. QU ya. Nah, ini untuk QU itu, nah berarti M kali U ini ya, bukan L ya, gitu. Nah, M-nya itulah massa, U-nya itulah kalor uap zat. Dan besar kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud pada zat sebesar 1 kilo. Nah, ini tadi kan kalau contoh soal yang di awal itu ya untuk merubah wujud bisa mulai ya. Nah, kalau pada perubahan wujud, tadi perubahan suhu maksudnya, perubahan wujud itu dia kan lebih mudah sebenarnya, cuman biasanya disertai dengan satu proses perubahan yang panjang juga. Nah, ini ketika prosesnya panjang ya, itu dia membutuhkan grafik kalor ya. Jadi grafik kalor ini adalah kurva yang menunjukkan, nah ini kurva itu ini ya, kurva yang menunjukkan proses perubahan suhu dan wujud pada zat. Nah, digunakan pada saat terjadi perubahan suhu.
ini grafiknya ya. Jadi ini satu memanaskan dari negatif 10 derajat sampai ke suhu 15 derajat. Nah, itu butuh berapa banyak kalori. Nah, jadi pada saat proses ini ada grafik ya, ini grafiknya suhu ya, ini berarti nilai suhu ada di yang vertikal, yang di horizontalnya itu adalah waktu ya. Nah, jadi pada saat kita memanaskan zat yang sebesar negatif 0 derajat, itu dia akan menaik suhunya ketika diberi kalor. Ya. Ini kan negatif 10 derajat itu berarti dia dalam posisi beku ya. Nah, ketika naik, kemudian ini ada proses kurva yang landai yang lurus seperti ini, itu artinya bahwa pada proses itu tidak terjadi perubahan suhu, tapi biasanya kalau yang lurus gini itu udah terjadi perubahan wujud ya. Nah, perubahan wujud itu. Nah, kemudian dari C ke D itu karena naik lagi grafiknya tuh, perubahan suhunya ada di sini, berarti dia itu termasuk perubahan suhu ya, bukan wujud. Nah, oke, ini contoh soalnya. Nah, ini lumayan kompleks sebenarnya pengerjaan, tapi sebenarnya sama dengan yang sebelum-sebelumnya, cuman mungkin karena panjang biasanya soalnya itu jadi bikin pusing duluan ya. Nah, ini sudah akan contohkan cara mengerjakannya dengan cara yang mudah ya. Oke, itu silahkan disiap. Oke, untuk soal ini ya cara menyelesaikannya kita sama ya, kita tulis dulu diketahuinya apa saja. Berapa jumlah kalori yang harus diberikan pada 0,2 kg es. Oke, massa es itu 0,2 kg ya. Kemudian supaya suhunya naik dari negatif 4 derajat, berarti T1-nya itu adalah negatif 4 derajat Celcius. Kemudian menjadi T akhirnya ya itu menjadi 100 derajat Celcius ya. Nah, diketahui juga ini kalori jenis es, CS itu 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, C air 4200. Kemudian kalori lebur es ya, LS itu 336.000 Joule per kilogram. Kemudian kalori uap air itu 2.268.000 ya. Oke, nah ini karena ini tuh prosesnya kan dari negatif 4 sampai 100. Dan itu tidak hanya proses perubahan wujud saja ya, tapi juga akan ada terjadi proses perubahan tidak hanya terjadi proses perubahan suhu, tapi juga ada proses perubahan wujud. Nah, kita akan buat dulu grafiknya bagaimana untuk menggambarkan proses perubahan dari negatif 4 sampai 100 derajat itu ya seperti apa. Ya, kita buat dulu grafik suhu terhadap waktu ya. Ini T suhu ya, derajat Celcius, ini T waktu. Nah, kita lihat ini dari negatif 4 derajat ya. Oke, pertama si es ini ketika dipanaskan itu dia akan naik dulu suhunya dari negatif 4 sampai 0 derajat ya. Kurvanya miring seperti ini ya. Nah, kemudian di 0 derajat ya, si es itu tidak langsung naik lagi suhunya, tapi harus berubah wujud dulu dari yang tadinya es menjadi air. Nah, pada proses perubahan wujud dari es menjadi air itu tidak terjadi perubahan suhu, sehingga kurva pada grafiknya itu dia lurus seperti ini ya. Itu. Nah, kemudian setelah dia menjadi air, si air ini dia naik dulu suhunya sampai 100 derajat. Ya, taruhlah ini 100 derajat ya. Naik sampai yang sini. Nah, itu. Kemudian di 100 derajat itu akan menguap. Air itu di 100 derajat itu akan terjadi proses penguapan. Nah, proses penguapan itu termasuk kepada proses perubahan wujud ya, sehingga kurvanya itu lurus lagi. Ya, nah kalau dari grafik ini kita lihat ini ada 4 proses ya. Yang pertama proses perubahan wujud dari negatif 4 sampai 0 derajat. Kemudian proses perubahan ini proses perubahan suhu ya dari negatif 4 sampai 0 derajat. Kemudian dari proses perubahan wujud dari es menjadi air. Kemudian dari 0 derajat sampai 100 sudah jadi proses perubahan suhu. Dan terjadi proses perubahan wujud dari air ke uap ya. Nah, berarti ini ada Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, maksud Q1, Q2, Q3, Q4 itu berarti ada proses 4 kalori ya yang dibutuhkan untuk tiap prosesnya masing-masing berbeda-beda. Nah, pada Q1 ini karena dia itu proses perubahan suhu, nah, maka rumus yang digunakan adalah M kali C kali delta T ya.
Nah, pada Q2 ini karena dia proses perubahan wujud ya, Q2 itu proses perubahan wujudnya proses peleburan atau melebur. Jadi menggunakan persamaan M kali L. Untuk Q3 karena dia naik suhunya berarti proses perubahan wujud ya, berarti M kali C kali delta T. Nah, untuk Q4 ini proses penguapan itu sama dengan M kali U itu ya. Nah, itu nanti keempat kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan air ini dia akan dijumlahkan. Nah, sekarang kita cari dulu masing-masingnya. Yang pertama kita cari dulu untuk Q1 ya. Q1 ya. Q1 sama dengan M kali C kali delta T ya. Nah, masanya 0,2. C-nya C apa? Nah, ini karena masih berbentuk S ya, di antara negatif 4 sampai 0 itu berbentuk S, maka C yang digunakan adalah CS. Ya, CS-nya itu 2100 ya. Nah, dikali delta T-nya perubahannya itu dari negatif 4 sampai ke 0. Berarti suhu akhirnya itu 0 ya. 0 dikurangi negatif 4. Ya, jadi ini 0,2 dikali 2100 dikali 4 ya. 0 tambah 4 jadi 4. Ini coret gitu ya, dikali 2 kali 8, 2 kali 21 boleh atau 2 kali 4 jadi 8 boleh ya. Mau salah satu boleh. Oke, kita coba yang paling mudah. Gak ada yang paling mudah ya, sama aja ya. 2 kali 21 itu 42. 42 kali 4. 42 kali 4 8 ya, 168. Nolnya tambahin 1 ya. Jadi 1680 joule gitu ya. Nah, sekarang Q2. Q2 sama dengan M kali L. M-nya 0,2 dikali L-nya 336.000 ya. Oke, coret 0, nya ini coret 0-nya 1. Berarti 336 kali 2. Ya, 12, ini 7, ini 6. Jadi 672.00 ya, atau 67.200 joule. Gitu. Oke, sekarang kita hitung untuk Q3. Ya. Q3 itu karena perubahan suhu berarti M kali C kali delta T. M-nya 0,2, C-nya nah, karena di proses Q3 ini sudah berbentuk air ya. Sudah berbentuk air, maka proses C yang digunakan itu bukan S lagi tapi C air ya. Ini berarti C air itu 4200 ya. Dikali perubahan suhunya, suhu akhirnya itu kan 100 derajat ya. Ini maka kita tulis T2-nya itu 100 min 0 gitu ya. Nah, ini berarti 0,2 kali 4200 kali 100. Coret ya. 42 kali 2 84. Nah, ini 84.000 ya. Joule. Oke, sekarang Q4. Ya, Q4 itu dia proses penguapan berarti M kali U. 0,2 dikali 2 juta ya. 2.268.000. Nah, coret tinggal dikali. Oke, kita hitung sini ya. 268 kali 2 16, 12 jadi 13 ya. 5 4 4536. 4536, ini sisa 2 nolnya tambahkan ya, jadi 453.600 joule. Nah, berarti kalor yang digunakan ya untuk mengubah suhu dari negatif 4 sampai 100 derajat ya adalah, nah ini berarti kan Q ya, sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4. Q1 nya berapa? 1680 ditambah Q2 nya 67.200, Q3 nya 84.000 ditambah 45
ya 453.600 ya. Nah, totalnya berapa? Oke, untuk lebih mudahnya jangan seperti ini, kita susun ke bawah ya, menghitung. Ini terus 0, 2, 7, 6. Ini ya, seperti ini. Jumlahkan ini 0, 8, 6 tambah 2, 8 tambah 6, 14 ya. 2 tambah 7, 9, 9 tambah 4, 13, 13 tambah 3, 16. 7 tambah 8, 15 ya. 15 tambah 5, 20. Nah, ini. Nah, berarti total ini, total Q-nya itu ya. Q total itu sama dengan 606.480 ya. Joule gitu. Nah, itu ya. Jadi seperti itu untuk menghitung jumlah kalor yang pada grafik kalor. Jadi kita gambar dulu prosesnya, kemudian kita hitung masing-masing kalor baru dijumlahkan. Ya, insya Allah mudah ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Kalau misalnya kalian masih belum paham, boleh tanyakan langsung. Ustadzah sudah tulis IG Ustadzah, boleh kalian DM ke situ ya. Terima kasih. Nah, baik, tadi udah paham ya cara mengerjakannya. Nah, ini bahasan terakhir di pertemuan kali ini tentang asas Black. Nah, jadi si asas Black ini adalah prinsip jadi si Black. Si Black ini termasuk ilmuwan juga ya. Nah, ini kan ada zat yang tadi dijelaskan di awal tuh. Ada 2 balok yang ditumpuk. Nah, terus suhunya itu berubah-ubah. Nah, ternyata di akhir ini kenapa bisa jadi warna ungu gitu kan. Nah, ingat ya, proses perubahan menjadi warna ungu itu adalah karena adanya perubahan suhu tadi ya. Pada saat si merah memberikan energi kalornya ke yang biru, maka otomatis si merah mengeluarkan suhu, si biru menerima gitu kan. Nah, besar melepas dan menerima kalornya itu dia besarnya sama ya. Kenapa? Kayak ibaratnya gini. Orang tua kalian tuh berlebih uangnya, terus kalian bokeh gitu kan, punya uang. Nah, terus ketika kalian minta uang, nah ibaratnya orang tua kalian itu adalah kalor yang atau balok yang suhunya panas, suhunya tinggi. Ya, kalau kalian itu berarti balok yang suhunya rendah. Nah, ketika kalian minta uang, kemudian uangnya dikasih, otomatis ya pada orang tua kalian itu kan akan berkurang panasnya atau uangnya akan berkurang. Nah, kalau terus menerus si uangnya dikasih sampai ada kesetimbangan ke jumlah uang. Nah, kesetimbangan jumlah uang itu berarti di dompet itu akan sama. Dompet orang tua kalian dengan dompet kalian jumlah uangnya sama. Itu yang disebut dengan setimbang gitu ya. Nah, berapa sih suhu akhirnya kan kita pengen tahu. Ini kan udah setimbang nih, jadi ungu suhunya. Berapa suhu yang terbaca di termometer? Nah, kita bisa hitung ya, kita bisa hitung untuk mengetahui suhu akhirnya. Nah, ini prinsip asasnya itu ya. Pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Jadi Q lepas itu akan sama dengan Q terima. Nah, Q itu kan rumusnya M kali C kali delta T. Yang ya, nah ini untuk lepas kita beri angka 1 dan untuk yang menerima berarti angka 2. Ingat, lepas itu berarti suhunya tinggi. Berarti yang diberi angka 1 itu akibat suhunya tinggi. Ya, jadi untuk identitas zat yang suhunya tinggi. Sedangkan untuk yang 2 karena menerima itu dia melepaskan kalor, berarti suhunya itu rendah. Nah, gitu ya. Nah, tapi pada saat proses yang sesuai dengan asas Black ini, ketika kalian merasa lebih rendah ya karena kalian tidak ada beban yang lain-lain, tapi itu tentu nah gitu ya. Jadi ini yang menerima itu dia pasti memiliki jumlah yang lebih sedikit ya, tentu akan menerima. Nah, di akhir itu karena ini ada perubahan suhu ya. Ini ada perubahan suhu ya, ini juga sama perubahan suhu. Nah, kita uraikan. Nah, T1 dikurangi TC. Kenapa di sini TC? Karena perubahannya itu dari awal suhu tinggi sampai ke suhu yang sama, yang setimbang. Nah, atau C, suhu disebutnya suhu campuran. Jadi
otomatis perubahannya itu yang awal sampai ke dia itu ketemu sama ayahnya pas suhu campuran. Nah, termasuk yang nerima juga sama ya. Jadi ketika dia nerima itu perubahan suhunya itu sama, cara menghitungnya seperti itu ya. Oke, ini contoh soalnya ya. Jadi silahkan disimak bagaimana cara. Oke, untuk mengerjakan soalnya ini ya, sama halnya dengan yang tadi ya, kita akan tuliskan dulu yang diketahuinya. Biar apa sih? Itu biar kita tuh bisa tahu apa yang bisa kita lakukan ya setelah kita menulis hal-hal yang memang kita punya gitu ya. Jadi nanti kalau udah tahu itu biasanya lebih mudah, oh ini kita bisa selesaikan dengan cara yang ini. Oke, diketahui air sebanyak 0,5 kg, berarti M sama dengan 0,5 kg air ya, M air. Nah, terus suhunya 100 derajat. T-nya 100 derajat Celcius ya. Dituangkan ke dalam bejana yang memiliki aluminium, bejana dari aluminium yang memiliki massa 0,5. M2 ya, itu sama 0,5 kg ya. Nah, jika suhu awal bejana itu adalah 25 derajat, nah ini kita tulis sebagai 25 sebagai T2 karena mereka itu si aluminium ini punya suhu yang lebih kecil ya. Air 100 dia cuma 25, berarti ini 1 ya. Oke, nah terus kalau jenis aluminium berarti ini C2 sama dengan 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian yang ini C air C1 itu berarti 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Itu ya. Nah, maka tentukan suhu kesetimbangan atau suhu campurannya ya. Ditanyakan T campuran berapa. Nah, ini menggunakan azas Black kan. Ya, jadi kalian karena ini membahas azas Black, berarti ini menggunakan azas Black. Azas Black itu kan Q lepas sama dengan Q terima ya. Nah, Q lepas itu sama dengan M kali C kali delta T. Untuk ini juga sama M kali C kali delta T gitu ya. Nah, yang melepas itu yang suhunya tinggi ya. Ini yang menerima itu yang suhunya rendah. Nah, M1 kali C1 dikali, nah deltanya kayak kita uraikan T1 min T campuran gitu kan. Nah, M2 kali C2 kali T campuran min T2 gitu. Itu ya. M1 nya berapa? Kita masukkan 0,5 dikali C1 nya 4200 dikali ya T1 nya itu 100 min TC ya. Ini kita carikan TC nya. M2 ini 0,5 dikali 900 dikali TC min 25 itu ya. Nah, sampai sini kita lihat yang di kanan dan di kiri itu mana yang angkanya sama. Kalau angkanya sama berarti mereka bisa dibagi. Nah, yang sama itu 0,5 ya, kita coret dulu. Kemudian ini punya nolnya 2, ini nolnya 2, atau ini punya perkalian 100, ini juga 100 ya. Berarti ini tinggal dicoret nolnya doang ya. Nah, gitu. Sekarang ada nggak 42 bisa dibagi 9 nggak? Enggak ya. Tapi bisa nggak dibagi dengan angka yang kecil, yang sama-sama bisa dibagi angka itu di angka 42 dengan 9. 9 mungkin cuma bisa dibagi 9, 3, dan 1 ya. Nah, tapi kan nggak mungkin kita bagi 1, itu kan itu doang ya. Nah, paling itu berarti kita coba bagi 3. 42 bagi 3 berapa? Ya, 42 dibagi 3. Ya, 14. Nah, ini bisa ya. Kita bagi 3, ini jadi sisa 3. Yang ini jadi 14 ya. Nah, ini kali 100 min TC. Yang ini 3 kali TC min 25. Nah, ini kali silang ya. 14 kali 100 dengan ini. Kemudian ini juga dengan ini. Gitu kan. Nah, ini mungkin kalian di matematika belum nemu ya. 14 kali 100 jadi 1400 dikurangi 14 TC. Gitu ya.
Dari mana ini kan harus dikali ya. Kalau ini tandanya operasinya positif atau negatif atau tambah atau pengurangan, itu harus dikali dua-duanya ya. 14 kali 100 1400, 14 kali TC jadi min TC ya. 14 min 14 TC. Nah, ini sama. 3 kali TC berarti 3 TC dikurangi 3 kali 25 itu adalah 75 gitu kan. Nah, sekarang kita kelompokkan yang sama ya. Misalnya ini angka doang, ini ada hurufnya gitu kan. Nah, kita gabungkan dengan cara yang 75 pindah ke sini, yang 14 pindah ke sini. Nah, ingat ketika pindah ruas, karena sama dengan itu berarti pindah ruas, tanda negatif akan berubah jadi positif ya. Tanda positif akan berubah jadi negatif. Nah, sekarang 75 pindahkan ke sini berarti 1400 tambah 75 sama dengan 3 TC ditambah 14 TC ya. Nah, ini berarti 1475 sama dengan 17 TC gitu kan ya. Nah, sekarang berarti TC itu berapa? Nah, TC itu berarti 1475 dibagi 17. Nah, berapa tuh? Bisa enggak? Nah, ini angkanya memang nggak enak ya untuk dioperasikan, nggak langsung gitu. Jadi nggak apa-apa, kita coba ya bagi di sebelah sini. 1475 dibagi 17. Nah, 17 kali antara ini tuh antara 8 atau 9 ya. Nah, kita coba dulu 17 kali 9. 7 kali 9 3 6 ya. 9 kali 1 9 kali 6 tambah 6 15. Nah, ini terlalu besar. Sekarang 17 kali 8 6 5 itu 6 8 jadi 13 ya. Jadi bisa nih 17 kali 8 136 diturunkan 5 7 1 1 ya 115 ya. Oke, berarti 17 kali coba kali 7 ya. 9 4 119 terlalu besar ya. 17 kali 6 2 4 102. Oke, 6 ya. 102. Berarti ini 3, ini 1. Nah, koma 130. Nah, karena ini 130, tadi kita udah hitung ya, bisa pakai yang mana nih? Oh, pakai 7 ya. 7 119 1 10 1 2 kali 1 ya. Jadi ini 110. Oke, 110 paling pakai yang 6 ya. 102 ini jadi 8. Ini jadi 9 ya. Di 0 ya. Jadi 8 sisa 8 berarti 80-an. Ya, 17 kali berapa yang nilainya jadi 80. Oke, kalau 5 3 ya 85. 17 kali 4 berarti ya. Oke, karena nilainya 4, kemungkinan di bawah 5 itu kalau di fisika di bawah 4 itu tidak usah inilah ya, di belakang koma itu tidak terlalu bagaimana, karena kalau misalnya dibulatkan pun ya itu tidak bisa naik, malah hilang, dianggap hilang. Nah, berarti ini cukup segini juga nggak apa-apa ya. Nah, berarti suhu campurannya itu sekitar 86,76 derajat Celcius ya. Itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Menyelesaikan soal dari asas Black itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa paham ya. Oke, nah itu ya untuk cara mengerjakannya, pasti kalian bisa ya kalau kalian sering coba. Nah, untuk latihannya silahkan kerjakan di buku paket halaman 65 dan 66 ya, nomor 21, 24, 25. Nah, 21 ditambah dari 24 sampai 30 ditambah yang nomor 21. Dan ini latihannya tidak dikumpulkan ya. Nanti aja dikumpulkannya minggu depan insya Allah pada bahasan terakhir di bab ini ya, sebelum ulangan ya. Itu saja mungkin untuk hari ini. Sudah ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau misalnya banyak kesalahan ya. Ini mungkin ilmunya juga belum lengkap. Jadi kalau kalian punya rasa penasaran yang tinggi, silahkan kalian untuk mencari sumber-sumber yang lebih
up to date yang lebih lengkap ya, mau itu guru les atau misalnya di buku atau dimanapun silahkan untuk dicoba. Itu saja, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, sudah mohon maaf kalau banyak kesalahan. Mudah-mudahan kalian berkenan untuk memaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.